Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jenny Sepang, Sarjana Keperawatan, Master Keperawatan, dan saya saat ini sebagai dosen Prodi Diploma 3 Keperawatan Stikes Bala Keselamatan Palu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UK TPT, yang artinya saya dalam proses untuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Pendidikan Tinggi. Mata kuliah keperawatan maternitas ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Diploma 3 Keperawatan yang terdiri dari 2 SKS untuk teori, dan ini ditempatkan pada semester 2, semester genap. Mata kuliah ini juga merupakan pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada wanita usia subur, kemudian yang berkaitan dengan masa di luar kehamilan, kemudian masa kehamilan, masa melahirkan, dan juga masa nifas hingga dia berumur sampai kurang lebih 6 minggu. Kemudian juga asuhan yang diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai berusia kurang lebih 40 hari, juga asuhan keperawatan kepada keluarganya. Mata kuliah ini diharapkan peserta didik mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan pendekatan proses keperawatan. Mampu juga melakukan komunikasi terapeutik dengan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian sebagai dosen, maka saya juga wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, maka saya melakukannya dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery ini yaitu metode pembelajaran, pemberian penjelasan tentang materi pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab dengan menggunakan bantuan PowerPoint. Kemudian interaksi pada tahap ini berfokus pada bagaimana saya sebagai dosen dan mahasiswa berinteraksi selama proses pembelajaran. Dalam hal ini bentuk interaksi yang terjadi berupa sesi tanya jawab, kemudian ada forum diskusi, kemudian ada proyek pembelajaran yang diberikan dalam proses interaksi. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap assessment atau penilaian. Pemberian nilai ini dilakukan untuk mengukur pencapaian, pemahaman, dan juga penguasaan materi pada mahasiswa yang meliputi beberapa aspek, antara lain penilaian tentang kehadiran itu 10%, kemudian penilaian hasil proyek yang diberikan itu 40%, kemudian ada tugas itu 10%, ada juga quiz atau keaktifan dalam diskusi itu 10%, dan juga ada evaluasi tengah semester 15%, dan pada akhirnya evaluasi akhir semester itu 15%. Selanjutnya, dalam mata kuliah keperawatan maternitas ini ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama CPR 1, yaitu yang berisikan tentang aspek sikap, di mana mahasiswa akan mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian CPR yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan juga menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian CPR yang ketiga ini dari aspek keterampilan khususnya. Mereka mahasiswa akan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan juga mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini ada 12 sub capaian pembelajaran semester. Itu akan diberikan selama kurang lebih 14 kali pertemuan di luar ETS dan juga EAS. Nah, di dalam 12 sub CPNK ini ada berisikan tentang konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian juga konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil. Pada ibu hamil ini ada yang kondisi fisiologis dan juga ada kondisi patologis, dan di situ akan dibahas beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada masa kehamilan. Kemudian juga ada asuhan keperawatan pada masa bersalin atau intranatal, dan juga asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, juga belajar tentang asuhan keperawatan ibu setelah persalinan. Dan di sini juga mereka akan diajarkan tentang konsep keluarga berencana.
Dan setiap selesai mereka punya pembelajaran secara teori di kelas, mereka akan menjalani juga yang namanya praktika, di mana mereka nanti akan praktek di puskesmas atau juga rumah sakit untuk bisa menangani kasus-kasus kehamilan, persalinan, dan juga postpartum. Kemudian metode pembelajaran yang kami berikan pada mata kuliah ini, yang pertama student centered learning, di mana model pendekatan ini pembelajarannya memang berpusat pada mahasiswa, dengan mendorong setiap mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan motivasi belajar, dan mereka akan menjadi lebih aktif dan juga berpikir secara logis dan juga kritis, kemudian inovatif, dan tentunya mereka akan diarahkan juga bagaimana bertanggung jawab. Kemudian metode mengajar yang selanjutnya itu dilakukan secara tatap muka di kelas, itu dalam bentuk ceramah dan juga tanya jawab. Kemudian ada juga pemberian tugas, baik itu secara mandiri atau juga tugas kelompok. Kemudian ada juga diskusi-diskusi kecil, ada juga studi kasus yang terkait dengan model keperawatan dan asuhan keperawatan yang bisa diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu postpartum, dan juga bayi baru lahir. Kemudian media untuk pendukung dalam proses pembelajaran ini ada PowerPoint dan juga ada bahan ajar yang biasanya akan selalu kami share itu di grup WA atau juga di LMS, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi-materi dan juga bahan ajar yang akan diberikan selama kurang lebih 1 semester. Dan referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini ada kurang lebih 10 referensi yang semuanya isinya mengacu kepada standar asuhan keperawatan maternitas, baik itu untuk kehamilan, untuk persalinan, dan juga postpartum. Dan juga referensi wajib yang saya gunakan itu adalah dari PPNI, yaitu SDKI, SIKI, SLKI, dan juga standar operasional prosedur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan proses atau rancangan pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah keperawatan maternitas. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, baik, selamat pagi semua mahasiswa yang Mem kasihi. Kita semua sehat dan kita dapat berkumpul kembali untuk kita membahas topik yang selanjutnya. Topik minggu ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan ibu hamil, ya. Nah, sebelum Mem lanjut di topik ini, Mem mau bertanya dulu, mereview topik yang minggu lalu yang sudah kita pelajari tentang konsep dasar asuhan keperawatan maternitas. Nah, di dalam konsep dasar asuhan keperawatan maternitas kita membahas tentang standar praktek yang harus dipahami oleh kalian kelak nanti ketika menjadi perawat atau nanti kamu akan turun praktek menerapkan asuhan keperawatan maternitas, kamu harus paham. Ada 7 atau 8 standar praktek yang harus diketahui oleh mahasiswa maupun setiap perawat yang bertugas di bagian keperawatan maternitas. Siapa yang bisa menjawab apa standar praktek yang dimaksud? Silakan, Andika. Ya. Ya. Berbicara tentang asuhan keperawatan maternitas tentunya berfokus pada ibu dan bayi. Ya. Ada sekitar 6 sampai 7 standar praktek yang tentunya harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah asesmen, di mana itu asesmen itu adalah pengkajian. Ya. Selanjutnya adalah diagnosa, selanjutnya adalah identifikasi, setelah identifikasi adalah perencanaan. Ya. Setelah perencanaan kita implementasi, setelah kita implementasi adalah evaluasi. Itu adalah standar praktek yang harus dicapai dalam asuhan keperawatan maternitas. Oke, baik. Terima kasih. Kasih plus dong. Ya, terima kasih. Itu kita mereview sedikit karena kita akan belajar lebih inti atau lebih detail lagi tentang konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil. Ya, kalau kalian masih mengingat di minggu lalu berbicara keperawatan maternitas berarti ada berapa periode yang akan dijalani oleh setiap ibu hamil? Ada berapa? Mulai dari tahap kehamilan, tahap persalinan, kemudian tahap postpartum, dan terakhir adalah kita mempersiapkan ibu itu akan masuk pada tahapan keluarga berencana. Ya, jadi berbicara tentang asuhan keperawatan maternitas kita akan membicarakan 4 tahap ini.
Dan kita masih akan memulai pada tahap yang pertama, yaitu tahap pengkajian. Tahap pengkajian pada ibu hamil itu cukup banyak ya. Jadi Mem berharap kalian bisa simak dengan baik apa yang akan Mem jelaskan pada pertemuan pagi hari ini. Ya, sebagai pendahuluan atau pengantar bahwa di asuhan keperawatan ibu hamil kita akan membahas tentang pengkajian. Pengkajian yang akan kita tanyakan atau kita gali lebih dalam selama ibu dalam fase kehamilan, ya. Kemudian kita akan masuk pada tahap perencanaan, mudah-mudahan bisa selesai pada pertemuan kita hari ini. Kemudian kita akan masuk bagaimana sih mengimplementasikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan pada ibu selama dia ada pada masa kehamilan. Kemudian yang terakhir kita akan mengevaluasi, ya. Jadi itu poin penting yang akan kita pelajari bersama. Ya, sekarang kita masuk pada pengkajian. Nah, pengkajian perawatan kehamilan atau yang biasa kita sebut dengan antenatal care. Jadi jangan bingung ketika nanti kamu ada di tempat praktek, ditanya apa itu ANC, berarti ANC antenatal care atau kondisi atau periode ibu yang berada pada masa kehamilan, ya. Adalah perawatan selama kehamilan. Ibu yang datang ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu bisa di mana saja selain puskesmas, rumah sakit, atau juga klinik-klinik praktek ya, praktek bidan atau praktek perawat mandiri. Nah, maka kalian sebagai mahasiswa harus melakukan pengkajian pada ibu hamil tersebut. Nah, beberapa tujuan dari perawatan ibu hamil antara lain. Yang pertama, pastilah kita mau mencapai di mana si ibu selama hamil dia bisa menjaga kesehatan janin, ya. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pengkajian itu kita bisa mendapatkan hasil yang akurat tentang usia kehamilan. Nanti kita akan belajar bagaimana menghitung HPHT supaya kita juga bisa memprediksi kapankah ibu ini akan melahirkan atau dia mencapai pada puncak maksimal kehamilannya. Kemudian kita juga mau melakukan penilaian yang berkelanjutan. Apakah selama kehamilan ibu itu ada masuk pada fase atau status resiko, ya? Dan penerapan manajemen resiko intervensi yang tepat. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita akan memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tepat, gitu ya. Jadi itu ada 4 poin yang perlu kita perhatikan selama ibu itu ada di dalam masa periode kehamilan, ya. Lanjut. Nah, pengkajian pada kehamilan terdiri dari, ya ibu duduk dulu ya, yang terdiri dari riwayat pengkajian kehamilan secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh di sini artinya kita akan mengkaji riwayat kesehatan ibu. Bagaimana dia selama sebelum hamil, apakah ini hamil yang pertama atau hamil yang kedua kali. Kemudian bagaimana dia punya riwayat kehamilan-kehamilan sebelumnya, apakah ada resiko-resiko yang terjadi, ataukah kehamilannya berjalan dengan baik. Kemudian yang kita tanyakan riwayat keluarga. Karena biasanya di dalam fase kehamilan ada faktor-faktor resiko yang terjadi di dalam keluarga. Yang itu bisa terjadi atau dialami oleh si ibu selama kehamilan, gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Kita akan belajar bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan fisik ibu, kita mengidentifikasi kondisi ibu selama dia ada pada periode kehamilan. Ya, ini cukup banyak nanti pemeriksaan fisik, nanti kita juga akan praktekkan itu ketika kita akan masuk di laboratorium keperawatan ya. Kemudian kita akan melakukan juga pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa jenis pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan pada ibu selama dia ada pada fase kehamilan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah pengkajian yang harus kita bisa gali, kita dapatkan selama ibu dalam masa kehamilan. Yang pertama, karakteristik pribadi atau identitas si ibu ya, yang mencakup usianya, usia berapa. Karena di dalam kehamilan atau di usia reproduksi ada usia-usia yang masuk pada usia bagus, usia yang baik, pada kondisi produksi yang baik,
tapi ada usia-usia yang masuk pada kategori usia yang rentan. Artinya ibu itu akan masuk pada kategori usia yang bisa mendapatkan resiko tinggi selama dia hamil. Jadi ibu yang di bawah usia pernikahan dini usia berapa ya kalau kalian masih ingat? Atau yang masih masuk pada kategori usia masih sekolah. Batasnya berapa kira-kira? 20 ya. 20 atau 21 tahun itu yang boleh. Di bawah itu termasuk usia yang beresiko. Maka kita harus tahu ibu ini datang dengan kehamilan, dia ada pada usia berapa. Kemudian pada usia yang rentan. Kalau tadi usia yang terlalu muda, tapi kalau usia yang sudah terlalu tua, berapa kira-kira? 35 tahun ke atas. Ya, dia sudah memiliki kondisi-kondisi yang beresiko pada saat dia mengalami kehamilan. Gitu ya. Kemudian pekerjaan juga bisa menyebabkan atau ibu berada pada kondisi yang beresiko selama kehamilan. Suku, agama, biasanya ini bisa berkaitan dengan ritual atau budaya-budaya yang bisa juga mempengaruhi kondisi kehamilannya. Kemudian anggota keluarga di rumah, apakah mereka akan menjadi support system yang baik ketika ibu ini ada pada periode. Kemudian sikap terhadap kehamilan. Kamu akan ketemu berbagai ekspresi atau perasaan setiap ibu hamil kalau kamu akan praktek hamil. Mungkin kamu akan ketemu ibu yang hamil dengan selalu datang dengan wajah yang senyum. Tapi tidak jarang juga kamu akan ketemu ibu atau wanita yang hamil dengan wajah yang kurang senang, kurang bahagia. Ya, jadi kita harus tahu perasaannya, sikap yang dia rasakan atau perilaku yang dia tunjukkan pada masa kehamilannya, apakah dia terima dengan baik, artinya sikapnya positif, ataukah dia terimanya dengan yang kita belum tahu apa yang terjadi. Maka pentinglah kita dalam melakukan pengajian ini. Kemudian rencana persalinan ini harus ditanyakan kemana nanti ketika kehamilannya berjalan baik, dia akan melahirkan di puskesmas terdekatkah, atau dia akan melahirkan ke rumah sakit atau tempat pelayanan yang lainnya. Ya, itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya, ya ini. Tadi saya katakan kita akan belajar lebih detail bagaimana kita mengetahui atau bisa memperkirakan ibu hamil ini dia akan ATM. Artinya usia kehamilannya sudah matang, sudah mencapai usia kehamilan sekitar 36 atau 40 minggu. Maka kita harus tahu cara menghitung dengan rumus seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Kalau HPHT-nya itu terjadi di awal tahun, Januari sampai Maret, maka rumus yang akan kita gunakan adalah tahun dia tetap, bulan kita tambah 9, kemudian hari kita tambah 7. Jadi misalnya lihat di contoh di sini. Kalau si ibu datang tadi, kita tanya ibu haid terakhirnya kapan ya? Misalnya ibu ini menjawab, perawat saya hamil haid terakhirnya itu di tanggal 20 Maret 2024. Karena dia pelangsungannya dia di awal tahun, maka untuk bulan kita tambah 9. Berarti 3 Januari, Februari, Maret. Kan berarti 3 ya. 3 ditambah 9. Sama dengan 12. Maka perkiraan bulannya nanti dia akan ATM atau masuk pada fase persalinan pada bulan 12 atau Desember. Kemudian tanggalnya kan katanya 20. Maka 20 ditambah 7 berarti perkiraannya di bulan Desember tanggal 27 di tahun yang sama, gitu ya, di tahun yang sama. Itu kalau dia punya HPHT di Januari sampai Maret. Selanjutnya, kalau HPHT-nya itu terjadi di kisaran bulan April sampai Desember, maka rumusnya sedikit berbeda. Ya, kalau untuk tahun maka kita tambahkan 1. Kemudian kalau untuk bulan bukan ditambah 9, tapi kita kurangi 3. Dan kalau untuk hari kita tambah 7. Maka kalau HPHT-nya di
Contohnya di 20 Mei, maka tahun dia akan ke tahun 2025. Mulainya perkiraannya di bulan berapa ini? Di bulan 2 atau bulan Februari di 2025. Kemudian tanggalnya di tanggal 20. Bisa dipahami sampai sini? Untuk rumus perhitungan, bagaimana kita mendapatkan HPHT supaya kita tidak salah ketika menghitung tafsiran persalinannya kapan. Dan dalam pengontrolan selama ibu-ibu melakukan ANC itu bisa berlangsung dengan baik. Sehingga yang namanya tadi faktor-faktor resiko kita bisa kenal lebih baik lagi. Apakah kita perlu merujuk atau tidak, kita sudah bisa mengidentifikasi selama ibu dalam masa ANC, ya. Oke, pemeriksaan laboratorium ini juga akan dilakukan. Biasanya kita akan rujuk ya ke laboratorium untuk diperiksa darahnya, urinnya, kemudian akan ditambah lagi dengan pemeriksaan USG. Itu juga akan lebih memantau kondisi kehamilan ibu, apakah dia berjalan kehamilannya maksimal atau tidak, gitu ya. Nah, jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan Leopold. Palpasi Leopold itu ada 4 ya, dan 4 Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Nanti kita akan kirim materinya supaya nanti sebelum kita akan masuk ke materi ini nanti kamu sudah pelajari sehingga enak kita akan berdiskusi. Dan nantinya ini kita akan simulasikan juga di lab perawatan. Mungkin seperti itu dulu yang bisa Mem sampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di minggu ke depan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas pada program studi Diploma 3 Keperawatan Distikes Balai Keselamatan Palu. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.